Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kita udah 1 minggu ya berarti nggak ketemu. Gimana nih, sehat-sehat kan semuanya? Semoga pada saat ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai nih ibadah kita. Tapi sebelum itu, aku mau ngundang dulu nih teman-teman di rumah buat saat teduh dulu sejenak. Silakan teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai lagu pembuka kita, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Savior, like a shepherd, lead us much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine beyond. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine beyond. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine beyond. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast brought us thine Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Oh ya Jo, kerasa nggak sih kalau misalkan hidup kita tuh selalu aja ada masalahnya? Kayak di mana-mana gitu, di sekolah ada masalah, di lingkungan kita, bahkan di keluarga dan di gereja kita pun sering ada masalah gitu. Setuju banget sih Nael. Terutama sekarang juga ini kan tambah-tambah COVID nih. Ya ini aja nih, sekolah kan. Sekolah online ya. Kita nggak Iya, bisa ketemu benar teman-teman banget. secara langsung. Materi juga online. Ya gimana cara masuknya gitu.
Iya, bukan cuma yang sekolah sih, yang kerja juga pasti ada yang jam kerjanya jadi ngaco, ada yang penghasilannya jadi berkurang dan lain sebagainya ya. Jadi kadang rasanya pengen nyerah ya. Setuju sih, ya kadang-kadang capek juga banyak masalah kayak gitu. Mungkin sempet ya kepikiran kayak enaknya buat nyerah, nggak usah berjuangin lagi. Tapi gini Nel, aku tuh tadi baca di liturgi kita hari ini. Katanya tuh, Tuhan tuh gak bakal mungkin ninggalin kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin di keadaan-keadaan yang susah. Memang pasti berat, tapi yakin Tuhan tuh gak bakal ninggalin kita. Ada rencana yang baik yang pasti Tuhan punya buat kita. Emang tema kita hari ini apa, Jo? Nah, tema kita hari ini nih yang bakal dijelaskan juga nanti sama Bu Pendeta Naomi adalah jangan menyerah meski tak mudah, yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Oh ya udah, kalau gitu kita ajak teman-teman buat mulai kebaktian ini. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita. Saya ajak teman-teman buat berdoa secara pribadi dan nantinya akan kami tutup dalam doa bersama. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, dengan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini, kami mau datang ya Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui ya Tuhan, kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon maafkan kami ya Tuhan, jika kami mungkin seringkali membuat hati-Mu sedih ya Tuhan, hati orang tua kami, teman-teman kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami masih belumlah menjadi anak-anak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan untuk memperbaiki diri kami dari hari demi hari. Ya Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Untuk itu juga kita harus mengikuti teladan Tuhan dengan juga mengampuni sesama kita yang mungkin udah nyakitin hati kita, teman-teman yang udah ngehianatin kita, ataupun sama masalah-masalah kita yang lainnya. Karena itulah yang diajarkan Bapa kepada kita seperti hati Bapa juga. Marilah kita menyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi.
tak disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni ketika Hidupku telah dihakimi. ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mengampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya teman-teman, tadi kan kita udah mengakui dosa kita di hadirat Tuhan. Kita juga udah kan nyanyi lagu mengampuni. Ya teman-teman, mungkin berat ya buat kita ngampunin orang yang mungkin punya kesalahan sama kita. Tapi yuk, kita harus belajar dikit-dikit. Nah teman-teman, sekarang aku mau bacain ya berita anugerah kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah mengikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Inilah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Yuk, kita tenangin hati dulu, tenangin pikiran. Sambil kita angkat pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentukku
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua dan memberi kami hati yang tenang, teduh untuk membaca Alkitab, menyimak pembacaan Alkitab, dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala keadaan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya.
dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan berkata dari belakang, saya ulangi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Teman-teman yang ada di rumah, kita masih beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, ada yang bersekolah dari rumah. Kita masih panjang perjalanannya dan kita tidak tahu sampai kapan. Di tengah-tengah situasi ini ada teman-teman kita yang mengalami sakit yang cukup berat. Ada juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang mengalami terpisah, tinggal dengan keluarga. Ada yang ditinggalkan oleh anggota keluarga karena meninggal. Ada banyak perkara yang terjadi. Di tengah-tengah situasi ini, ya, kenyataan hidup ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, harapkan. Berat sekali kehidupan kita. Kalau andai kata sebuah film, ya, dengan keadaan yang berat ini kita ingin ini di skip terus dibuang, ya. Ternyata keadaan tidak semudah itu. Ini juga yang dialami oleh seorang kepala bait Allah atau sinagog, Yairus. Hari itu Yesus baru turun dari perahu. Dia sudah disambut begitu banyak orang yang menunggunya. Dan bagaimana bisa orang begini banyak berdesakan dia bisa bertemu dengan Yesus? Apalagi dia seorang kepala sinagog. Ini karier yang paling tinggi buat orang awam. Yairus memilikinya itu. Artinya dia mau datang berada di tengah-tengah orang banyak itu dengan satu kepentingannya, kebutuhannya. Bertemu Yesus memberitahu bahwa anak perempuannya, dan itu ternyata anak perempuan satu-satunya miliknya, anaknya yang sakit kritis. Dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan dia mengatakan kepada Yesus bahwa tolonglah
Asal engkau datang dan pegang tangan kepalanya, dia akan sembuh. Tuhan Yesus menyambut Yairus dan berjalan bersamanya menuju ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan ada persoalan yang lain lagi. Sehingga ada jedanya. Apa yang diinginkan Yairus ini, Yesus cepat-cepat sebab anakku kritis. Ternyata di tengah jalan ada hal yang terjadi. Membuat ada jedanya. Apa itu? Seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Dia sudah berupaya segala macam sampai habis-habisan. Tidak ada faedahnya. Yang dilakukan tidak berdaya. Tetap sakit. Persoalannya sakit pendarahan ini, dia tidak boleh beribadah ritual ke bait Allah. Perempuan ini dijauhi semua orang. Karena sakit pendarahan itu sakit yang najis. Tidak boleh berdekatan. Orang yang dekat dengannya itu ikut najis. Dia berdiri di meja, dekat meja ini, menyentuh mejanya, meja ini najis. Di mana dia duduk berdiri, tempat itu najis. Jadi secara sosial perempuan ini sudah dikucilkan. Dia tidak lagi punya apa-apa di hidupnya. Sebagai manusia dia sudah mati secara sosial, secara psikologis. Dia nggak punya siapa-siapa, dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi rupanya dia mendengar dengan baik bahwa ada yang namanya Yesus itu. Sekarang yang namanya Yesus itu akan lewat, pergi ke rumahnya Yairus. Masalahnya Yesus dikelilingi begitu banyak orang berdesak-desakan. Dan dia tahu diri perempuan itu. Katanya dalam hati, aku tidak mungkin menjumpai Yesus dari depan. Maka apapun aku harus lakukan. Tapi asal ku jamah saja ujung jubahnya. Jadi bukan soal bertemu berhadapan dengan Yesus. Tetapi bagaimana ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekuat itu tenaga imannya di dalam diri perempuan ini. Dan dia lakukan. Ketika Yesus lewat dengan begitu banyak orang di dekatnya, dia pegang. Dan seketika dia juga kaget. Loh, kok dia merasakan perubahan, pemulihan dalam dirinya. Bukan hanya dia, Yesus juga berhenti. Ada yang menyentuh jubahku, kata Yesus. Siapa ini? Dan perempuan ini dengan jujur tersungkur di depan Yesus. Dan mengatakan, akulah yang menyentuh. Dia tahu, dia tidak mungkin berteriak. Ketika orang menyadari dia ada di situ, pasti dia sudah akan disingkirkan jauh-jauh. Dan Yesus menerima perempuan ini dan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus mau mengatakan bahwa perempuan ini ada andilnya di dalamnya. Dia mau menunggu Yesus dan berupaya melalui cara dan kemampuannya. Dia tidak menyerah. Teman-teman yang ada di rumah, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam hidup ini dan kenyataan kita sekarang ini menghadapi pergumulan yang berat, sangat berat sekali. Dan bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun berat, kita harus tetap ada di track yang benar. Mungkin sulit sekali untuk maju berjalan. Mungkin sulit untuk berharap, tidak bisa melihat sinyal-sinyal, tanda-tanda kebaikan di depan kita. Semua gelap, semua suram. Namun, asalkan hatimu itu tetap percaya, tetap berharap. Tidak kendur harapanmu kepada Tuhan. Tidak menyerah.
maka kamu akan bisa melihat bahwa apa yang diupayakan ini akan terus berjalan meskipun lambat. Mungkin melangkah 2 langkah ke depan harus mundur 3 langkah. Mungkin baru melangkah sedikit harus berdiam lagi seperti Yairus. Sudah semangat, ternyata harus berhenti sejenak. Tuhan tidak berubah. Pemazmur di Mazmur 30 mengatakan, Tuhan itu penolongmu. Seorang penolong yang tidak akan meninggalkanmu. Karena itu mari kita berjuang seperti kata ratapan pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagian hidupku. Semua yang terjadi bisa merontokkan semangat kita. Semua yang terjadi menghapus harapan kita. Kenyataan yang ada membuat kita loyo. Tetapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Kehadirannya sebagai penolong, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti sanggup menolong. Seberapa besarnya penderitaan kita, seberapa banyaknya kesulitan yang tengah kita hadapi. Bertahanlah, berjuanglah. Bertahun-tahun, ya bertahun-tahun. Berjuanglah, tetaplah percaya kepada Dia. Dan berusahalah berbuat baik. Berusahalah menjalani hidup ini dengan percaya kepada-Nya. Tuhan masih sanggup menolong kita semua. Sebab Dia adalah Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Sebab Dia adalah Raja alam semesta. Dia berdaulat, mengatur segala sesuatu, termasuk menolong teman-teman, keluarga, bangsa dan negeri kita ini. Kalau Tuhan pasti sanggup menolong, maka mestinya kita juga penuh dengan semangat jalani hidup ini. Percaya dan bertahan di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat dan saya mengajak teman-teman di rumah juga berdoa secara pribadi. Ada beberapa pokok doa kita, ya kita berdoa untuk adik-adik, anak-anak yang masih menunggu hasil raport. Belajar dari rumah sekian lama bukan hal yang mudah ya. Namun kita perlu mengapresiasi semangat belajar dan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak dan adik-adik kita semua. Kita doakan sehingga nanti ketika menerima rapotnya mereka tetap memiliki semangat untuk belajar terus. Kita berdoa buat teman-teman yang lulus sekolah menengah atas dan akan melanjutkannya ke perguruan tinggi supaya mereka tetap semangat mengikuti semua proses itu dan apa yang mereka cita-citakan
menempuh pendidikan selanjutnya ini dapat berhasil. Dan kita juga mendoakan untuk yang cari pekerjaan. Nah, supaya mereka juga boleh menemukan tempat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita mendoakan teman-teman yang sakit, baik itu dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, yang berulang tahun. Kita doakan juga, dan kesehatan keluarga kita ya, ada papa mama, ada opa oma, ada teman sahabat, guru-guru, dosen-dosen kita, tetangga-tetangga kita doakan bersama. Mari kita berdoa dulu secara pribadi, nanti saya akan melanjutkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah masih dari rumah kami masing-masing. Dan kami percaya meskipun kami beribadah dari rumah, tetapi hati kami disatukan Tuhan. Dan Tuhan tetap mendengar semua seruan kami. Tuhan tetap menerima semua rangkaian ibadah kami masing-masing. Dari tempat kami menyatukan hati untuk mendoakan anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah menempuh ulangan umum, ujian, dan karena itu mereka sedang menanti hasil akhir berupa raport atau kelulusan. Tuhan berkati semua upaya mereka, beri mereka semangat untuk boleh melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Bersama kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan menempuh studi lanjut ke bagian perguruan tinggi. Bapa, Engkau berkati mereka. Perguruan tinggi yang dirindukan, diharapkan, diinginkan supaya semua proses dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga bersama berdoa bagi teman-teman yang sudah lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Kiranya Tuhan memberi mereka semangat, daya juang, dan melakukan semua yang terbaik bagi masa depan mereka di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami bersama mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menunggu hasil akhir ujian, baik SD, SMP, SMA, biar waktu-waktu berita tentang kelulusan ini menjadi sebuah semangat tersendiri bagi mereka untuk tetap mengikuti tingkat pendidikan yang lebih tinggi ke depan. Bapak, kami juga mau mendoakan untuk teman-teman yang sakit atau keluarga yang sakit, baik mereka dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Pertolongan Tuhan adalah kekuatan teman-teman kami ini. Biarlah Bapa, Engkau yang menguatkan sehingga semua proses pengobatan, baik itu berlangsung di rumah sakit maupun di rumah, boleh berjalan dengan baik. Dan keluarga yang sakit dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan Tuhan. Bersama dengan teman-teman yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini, Tuhan, usia yang bertambah, lengkapi juga dengan hati yang selalu penuh bersyukur, dengan harapan yang selalu terus bertambah kepadamu, sehingga di tengah-tengah situasi ini, teman-teman yang berulang tahun boleh tetap merasakan bahwa mereka dipimpin Tuhan, sehingga selalu juga menjadi berkat bagi lingkungannya. Kami bersama mendoakan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah, demikian juga para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, aparat pemerintah. Tuhan, beri mereka hikmat-Mu di dalam melayani masyarakat, mereka yang sakit, mereka yang dalam proses untuk menjalani pemulihan demi pemulihan. Beri kami semua anggota masyarakat hati yang percaya pada pemerintah, yang mau mengikuti semua aturan
protokol kesehatan sehingga pandemik ini dapat diatasi sedikit demi sedikit. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami keluarga. Ada orang tua bersama kami, ada pasangan, ada anak-anak, ada cucu. Meskipun karena situasi kami harus tinggal berjauhan, tapi pertolongan Tuhan menjadi kekuatan kami. Bila kami tinggal terpisah dengan orang tua, biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga semua kami ketika mengatasi sakit ini dengan terpisah, hati kami disatukan Tuhan untuk percaya, untuk berharap hanya kepada Engkau. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk nih ke dalam persembahan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahannya, nanti bakal ditayangin nih kode QR di layar teman masing-masing. Bisa langsung di-scan ya. Oh ya, Nael, kalau buat nats persembahan kita hari ini diambil dari mana? Nat persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap hadiran-Mu. Tuhan, kami ingin bersyukur atas segala berkat, segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami panjang hidup kami selama seminggu ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini, walaupun tidak seberapa dengan berkat yang telah kami terima, kiranya bisa berguna bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi pembangunan gereja-Mu, dan bagi orang-orang yang membutuhkan lainnya. Hanya dalam nama-Mu saja kami panjatkan doa kami. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk penghujung kebaktian nih, ya nggak Nael? Iya, benar banget. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dong, kenal aja dulu nih. Nael pas tadi khotbah dapat apa nih? Kalau dari firman yang aku dengar hari ini, jadi dalam hidup kita tuh nggak mungkin kalau misalkan nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin juga kalau Tuhan ninggalin kita. Mau seberat apapun, sekalipun kita bahkan sulit buat melihat sesuatu hal yang baik gitu di depan kita. Walaupun jalan kita gelap, suram, tapi percaya aja. Jangan nyerah gitu. Percaya aja bahwa hidup kita itu ya rancangan Tuhan. Mau gimana pun Tuhan gak bakal ninggalin kita juga. Dan gak apa-apa pelan-pelan, tapi harus tetap jalan, harus tetap jalanin. Karena kita juga gak sendirian. Nah kalau kamu gimana nih? Setuju banget Nael. Teman-teman, yang aku dapat sih tadi, seberapa susahnya masalah-masalah hidup yang ada, yang mungkin kita rasakan. Mungkin kita sempat ya kayak ngerasa, kok gue dikasih ini gitu, kok lama banget Tuhan ngebantu. Tapi teman-teman, Tuhan tuh gak bakal ninggalin kita kok. Teman-teman, mungkin emang susah ya buat kita buat ngejalanin masa-masa sulit ini. Tapi tetap semangat teman-teman, karena rencana Tuhan pasti baik di akhirnya. Teman-teman, Tuhan tuh gak bakal ninggalin kita. Tuhan pasti sanggup buat angkat kita dari segala kesusahan ini. Teman-teman, sebagai lagu terakhir, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup.
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya teman-teman, jadi ya yang kita ingat-ingat, yang kita fokuskan bukan lagi cuman masalahnya aja kayak yang tadi kita keluhkan di awal ibadah kita. Tapi kita juga harus fokus bahwa dan ingat bahwa Tuhan itu sanggup ya buat nolong kita. Setuju banget. Teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngadepin masa-masa susah, masa-masa kelamnya mungkin ya. Tetap semangat ya. Ingat, kalian gak sendiri. Tuhan ada kok di samping kalian. Semangat terus teman-teman. Nah, sekarang kan udah akhir kebaktian ya Nel ya. Iya. Kalau gitu teman-teman, kebaktian hari Minggu ini sudah selesai. Makasih, selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya teman-teman.